Swastiastu. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai NJOP dengan mengangkat judul penjualan objek pajak di bawah nilai jual objek pajak. Maka dari itu, tetap pantengin video ini sampai akhir ya, karena kami akan membawakan pembahasan yang menarik. Yuk simak pembahasan kami. NJOP merupakan dasar pengenaan pajak bumi bangunan yang diatur dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang PDRD. NJOP terdiri dari NJOP tanah serta NJOP bangunan. Dalam dunia properti, ketika hendak membeli sebuah rumah maupun kita menjual rumah, pasti akan sering mendengarkan istilah NJOP ini. NJOP merupakan patokan untuk menentukan harga properti, yang merupakan nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar dari pengenaan PBB. Kerap kali NJOP ini disamakan dengan NJKP, padahal dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Lantas, apa perbedaannya? Dan apa sebenarnya fungsi dari NJOP ini? Yuk kita simak. Memang, pada prinsipnya NJOP dan NJKP merupakan patokan untuk menentukan harga properti. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya sejenis atau nilai perolehan baru maupun nilai jual objek pajak pengganti. Sementara NJKP dalam pasal 6 ayat 3 UU PBB adalah besaran nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terhutang. Hal tersebut mengartikan bahwa NJKP merupakan bagian dari NJOP, dan nilai NJKP selalu bergantung pada besarnya nilai NJOP. Sehingga, dengan adanya NJOP, ketika hendak menjual sebuah rumah, atau kita membeli sebuah rumah, tidak akan mengalami kerugian, karena ada NJOP ini sebagai patokan. Selain itu, ketika hendak membeli rumah, NJOP pun bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat sebuah NJOP ini sesuai atau tidak. Sebab jika tidak sesuai dengan atau kita katakan malah jauh dari bawah NJOP, bisa jadi ada yang tidak beres serta sengketa kepemilikan nantinya. Oleh karena itu, pemerintah dengan Menteri Keuangan menetapkan NJOP selama 3 tahun sekali. Namun untuk daerah yang berkembang sangat pesat, NJOP ditetapkan selama 1 tahun sekali. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan mengenai penjualan objek pajak, tentunya tidak terlepas dari yang namanya NJOP. Apa sih NJOP itu? Yakni nilai jual objek pajak sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak apabila kita menjual objek pajak di bawah dari NJOP sendiri. Nah, NJOP adalah harga pada umumnya yang didapatkan pada peristiwa jual beli yang timbul secara lazim. NJOP dihitung berdasarkan pertimbangan harga dengan properti lainnya, nilai perolehan yang baru atau NJOP pengganti. Dalam hal penjualan tanah di bawah harga NJOP, terdapat banyak sekali permasalahan. Nah, terkait nilai pengalihan hak merupakan harga yang paling besar antara harga yang terdapat dalam akta pengalihan kepemilikan terhadap NJOP, properti yang bersangkutan. Nah, apabila kita menjual properti di bawah harga NJOP, maka akan dipungut pajak penghasilan dan BPHTB yang didasarkan pada NJOP, bukan berdasarkan nilai jual belinya. Kemudian, jika kita membicarakan mengenai nilai pajak penghasilan dari perubahan kepemilikan atas objek tanah dan atau objek bangunan itu berbeda-beda sesuai dengan pasal 2 PP nomor 34 tahun 2016, yakni menjelaskan yang pertama, 2,5% pada jumlah bruto akan nilai pengalihan kepemilikan objek tanah dan atau objek konstruksi, kecuali penggantian kepemilikan hak atas objek tanah dan atau objek bangunan berupa rumah yang tidak mewah atau apartemen yang tidak mewah dapat dilaksanakan oleh wajib pajak yang jenis kegiatannya utamanya melaksanakan perubahan kepemilikan hak atas objek tanah dan atau objek bangunan. Kemudian yang kedua, yakni 1% pada nilai jumlah bruto atas angka perubahan kepemilikan atas objek tanah dan atau suatu bangunan berupa tempat tinggal yang tidak mewah dan apartemen yang tidak megah yang telah dilaksanakan oleh subjek pajak yang kegiatan utamanya melaksanakan perubahan kepemilikan hak
atas objek tanah dan atau objek bangunan. Kemudian yang terakhir yakni 0% atas perubahan kepemilikan hak atas objek tanah dan atau objek bangunan terhadap BUMN yang memperoleh perintah dari pemerintah. Pemerintah atau BUMD yang memperoleh perintah tertentu dari kepala suatu daerah yang sesuai dengan peraturan yang memberikan aturan berisikan pengadaan tanah untuk pengembangan demi kepentingan masyarakat. Kemudian berdasarkan penjelasan saya tersebut, maka penjual yang menjual tanahnya dan atau bangunan di bawah harga NJOP maka akan dikenakan PPh sesuai dengan NJOP yang berlaku masing-masing daerah. Jadi secara tidak langsung penjual dituntut untuk menjual tanah dan atau bangunannya sesuai atau di atas harga NJOP. Karena jika penjual melakukan penjualan tanahnya di bawah harga NJOP, maka penjual itu akan mengalami yang namanya kerugian. Padahal untuk tanah dan atau bangunan di kawasan elit, jika dijual dengan harga sesuai NJOP atau di atasnya, pada saat masa-masa pandemi atau maupun pada saat krisis ekonomi, mungkin akan memerlukan waktu yang panjang. Namun padahal kemungkinan dari penjual tersebut mengapa dia menjual di bawah dari nilai NJOP, memungkinkan saja penjual tersebut memang membutuhkan uang sehingga penjual tersebut menjual tanah atau bangunannya di bawah harga NJOP agar cepat laku. Kemudian berdasarkan diskusi dari kelompok kami, di sini kami berharap kepada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan baru terhadap penjualan tanah atau objek pajak di bawah harga NJOP guna menghindari ketidakadilan dalam pemungutan pajak BPHTB dan PPh terhadap penjualan tanah dari bawah harga NJOP dalam praktek jual beli tanah di bawah harga NJOP, sehingga mempermudah masyarakat dalam proses jual beli tanah sebagai aset. Kemudian kebijakan baru tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi Undang-Undang BPHTB dengan menambahkan pasal baru mengenai ketentuan penjualan tanah atau objek pajak di bawah harga NJOP. Nah, revisi tersebut selanjutnya dapat diikuti dengan revisi PP nomor 34 tahun 2016 sebagai peraturan pelaksananya. Nah, pemerintah hendaknya juga dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang masih kurang memahami mengenai jual beli tanah di bawah harga NJOP sehingga masih sering terjadi problematika hukum. Nah, penyuluhan tersebut termasuk pula pemahaman opsi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai dampak penjualan objek pajak di bawah nilai jual objek pajaknya sendiri. Terima kasih. NJOP di setiap daerah tentunya berbeda-beda. Di sini untuk menspesifikannya, kita memilih NJOP di daerah Kabupaten Badung, yaitu diatur pada Perda Badung nomor 3 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Pada pasal 9 ayat 2-nya menyatakan bahwa saat menentukan pajak yang tertuang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak itu tertuang. Contoh, objek pajak pada tanggal 1 Januari 2012 berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Februari 2011, bangunan tersebut dibongkar, maka pajak yang tertuang tetap berdasarkan pajak keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut dibongkar. Contoh yang kedua, objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Dan pada tanggal 10 Mei 2011 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan. Maka pajak yang tertuang untuk tahun 2011 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu berupa tanah kosong tanpa bangunan di atasnya. Sedangkan bangunan baru tersebut akan dikenakan pada tahun 2012. Di sini yang termasuk sebagai objek pajak bumi bangunan sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Perda Kabupaten Badung nomor 3 tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan menyebutkan
jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, etalasenya yang merupakan suatu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara sebagai objek yang mempengaruhi nilai jual objek kena pajak tersebut. Tarif pajak dijelaskan pada pasal 6 Perda Kabupaten Badung nomor 3 tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan dan tentang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Menyatakan bahwa tarif pajak bumi bangunan ditetapkan untuk NJOP sampai dengan 1 miliar sebesar 0,1% per tahunnya. Untuk NJOP yang mencapai di atas dari 1 miliar, maka akan dikenakan sebesar 0,2% per tahunnya. Di mana cara hitung pajaknya ini dijelaskan pada pasal 7 Perda Kabupaten nomor 3 tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan. Besaran pokok pajak yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 di mana nilai dikuranginya itu sebesar 26 juta untuk setiap tidak wajib pajak. Berikut contoh perhitungannya. Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 300.000 per meter perseginya. Bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter perseginya. Taman seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 50.000 per meter perseginya. Pagar sepanjang 120 meter dan tingginya rata-rata pagar yaitu 1,5 meter dengan nilai jual 175.000 per meter persegi. Besarnya pokok pajak yang tertuang adalah sebagai berikut. NJOP bumi bangunan NJOP bumi yaitu 800 dikali 300.000 yaitu 240 juta. NJOP bangunan yaitu rumah dan garasi 400 dikali 350.000 yaitu 140 juta. Taman yaitu 200 dikali 50.000 yaitu 10 juta. Pagar 120 dikali 1,5 dikali 175.000 yaitu menjadi totalnya 31.500.000. Keempat hal tersebut ditotalkan dijumlahkan menjadi satu yaitu menjadi total bangunannya menjadi 181.500.000 dikurangi nilai jual objek tidak kena pajak yaitu sebesar 26 juta, maka nilai bangunan kena pajak tersebut merupakan 155.500.000. Nilai jual objek pajak kena pajak yaitu sebesar 395.500.000. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu 0,1% karena dari nilai jual objek pajak tersebut tidak melebihi dari 1 miliar. Lalu 395.500.000 tersebut dikalikan dengan 0,1% yang berubah totalnya menjadi 395.500 rupiah. Jadi wajib pajak A yaitu 395.500 rupiah. Ini saya akan menjelaskan tentang analisa daripada peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang dimana dalam hasil analisa tersebut, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Nah, hal ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mana mengamanatkan kepada pengaturan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan peraturan daerah. Nah, adapun kelebihan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 ini tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimana dalam undang-undang ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 di mana menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban melanggar otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan negara. Nah, pajak daerah sendiri dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan diskresi dalam penetapan tarif. Nah, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam hal menetapkan NJOP, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor fisik dan non-fisik. Faktor fisik yang harus dipertimbangkan antara lain, untuk NJOP bumi, dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan, peruntuhan, dan kondisi lingkungan. Sedangkan untuk NJOP bangunan, dasar penetapannya adalah bahan yang digunakan di dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi bangunan. Dan untuk NJOP tanah, penetapannya adalah jenis, bentuk, kontur, fasilitas umum, perizinan, dan faktor lain yang terkait. Kemudian, untuk faktor non-fisik, di dalam jurnal American Institute of Real Estate Appraisers mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai harta tanah dan bangunan, antara lain, yang pertama ada faktor ekonomi yang ditunjukkan dengan hubungan permintaan dan penawaran dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Variabel permintaan meliputi jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan, dan daya beli, tingkat suku bunga, dan biaya transaksi. Variabel penawaran meliputi jumlah tanah yang tersedia, biaya perizinan, pajak, dan biaya overhead lainnya. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial.
Faktor sosial ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang meliputi jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan, dan lain-lain. Faktor ini membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor pemerintah. Seperti halnya berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, bidang pengembangan atau penggunaan tanah. Penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah mempengaruhi pola penggunaan tanah. Misalnya, fasilitas keamanan, kesehatan, pendidikan, jaringan transportasi, peraturan perpajakan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu dari segi penggunaan, lokasi, dan kondisi pasar properti. Penggunaan sendiri adalah faktor penentu nilai yang bersifat mendasar, karena nilai pasar cenderung diukur berdasarkan penggunaan yang optimal. Jenis penggunaan properti dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan yang sah menurut hukum. Apakah suatu penggunaan sudah memperoleh izin resmi? Kemudian yang kedua adalah penggunaan yang tepat. Apakah secara fisik penggunaan tersebut tepat untuk lokasi atau properti yang dimaksud, dalam arti ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan yang cocok atau sesuai. Apakah fasilitas-fasilitas penunjang yang diperlukan seperti peralatan, jalan masuk, penggunaan-penggunaan yang terkait sudah tersedia. Kemudian yang keempat adalah penggunaan yang layak. Apakah penggunaan seperti itu akan memberikan keuntungan? Dan yang kelima adalah penggunaan yang optimal. Penggunaan yang manakah yang paling menguntungkan dari sekian banyak alternatif pilihan yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Kemudian lokasi, faktor kondisi dari masing-masing lokasi properti yang akan dinilai maupun properti pembanding sangat mempengaruhi penentuan harga pasar suatu properti. Karena penggunaan yang sesuai dan menguntungkan dari properti tergantung pada lokasi serta lingkungan tempat properti itu berada, termasuk fasilitas-fasilitas penunjang yang ditempatkan pada lokasi yang baik dan sesuai. Oleh karena itu, jasa-jasa yang mungkin dihasilkan baik berupa kenyamanan maupun penghasilan dari properti yang bersangkutan akan terus-menerus mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh lingkungannya itu. Maka dari itu, stabilitas lingkungan adalah faktor utama yang harus dianalisis pada saat mengadakan evaluasi lokasi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pasar properti. Karena properti bersifat tidak bergerak dan menghasilkan jasa yang tersedia pada suatu lokasi yang tetap, maka dianggap penting untuk memahami kekuatan-kekuatan eksternal pasar yang mempengaruhi nilai dari properti tersebut. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari apakah terdapat sanksi bagi orang-orang yang menjual objek pajak di bawah nilai NJOP. Tetapi pertama harus dijawab pertanyaan, yakni apakah boleh menjual objek pajak di bawah NJOP? Jawabannya adalah boleh atau setidaknya dapat dilakukan. Tetapi pada saat pembayaran pajak, angka tetap disesuaikan dengan NJOP, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya pada petugas pajak. Umumnya, penjualan tanah di bawah NJOP dilakukan karena suatu alasan tertentu, yang akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Pembayaran BPHTB harus selalu sesuai dengan NJOP, meskipun harga beli objek pajak berada di bawah NJOP. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan berlaku hampir mirip dengan PPh bagi penjual. BPHTB ini adalah tanggung jawab dari kedua pihak, baik penjual maupun pembeli,
untuk membayar pajak. Berdasarkan Perda Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, tarif PBB yang ditetapkan adalah NJOP sampai dengan 1 miliar adalah 0,1% per tahun. NJOP lebih dari 1 miliar adalah 0,2% per tahun. Pasal 5 dari Perda Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan menyatakan bahwa NJOP ditetapkan selama 3 tahun sekali dan dilakukan oleh bupati masing-masing daerah. Dalam hal ini berarti Bupati Badung. Dalam penerapannya di masyarakat sangat jarang suatu objek pajak dijual di bawah NJOP. Justru dalam penerapannya, objek pajak dijual 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada NJOP. Contoh, NJOP adalah 25 juta per meter persegi. Di masyarakat, tanah akan dijual seharga 50 juta rupiah per meter persegi. Tetapi terdapat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan itu. Situasi dan kondisi yang seringkali disebut sebagai BU atau butuh uang. Ketika munculnya kesulitan ekonomi karena beragam faktor. Ketika terjadi kesulitan ekonomi, maka objek pajak akan dijual di bawah NJOP. Contohnya adalah NJOP 25 juta rupiah per meter persegi, maka akan dijual 20 juta rupiah per meter persegi. Apakah ini dapat dilakukan? Dapat dilakukan. Hanya saja, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pembayaran PPHTB harus sesuai dengan NJOP, meskipun harga beli berada di bawah NJOP. Sejauh ini, Perda Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak memuat adanya sanksi bagi masyarakat yang menjual di bawah NJOP. Begitu juga dengan keputusan Bupati yang lahir dari Perda Badung ini tidak memuat adanya sanksi bagi masyarakat yang menjual di bawah NJOP. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.